Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Berjumpa lagi bersama saya Merlin Hitalesi, calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Maluku dalam demonstrasi kontekstual modul 3.2 Pemimpin dalam Pemanfaatan Sumber Daya. Dalam proses ini, kami diberikan kesempatan untuk menganalisis video di mana guru melakukan alur bakja bersama siswa untuk mewujudkan kelas impian mereka. Pertanyaan pemantik yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visi dari guru dalam video tersebut adalah terwujudnya kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan pemantik yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Prakarsa perubahan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan selanjutnya, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Pertanyaan selanjutnya, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bakja? B. Untuk buat pertanyaan utama. Dalam video, guru sebagai pemimpin pembelajaran memberikan kata kunci, penyemangat belajar. Dari kata kunci ini, guru memberikan pertanyaan utama, kira-kira apa yang muncul dalam pikiran kalian? Kesempatan kepada siswa memberikan respon dengan menanggapinya, memberikan pendapat apa yang dapat membuat mereka menjadi bersemangat dalam belajar. Dari proses yang dilakukan di atas, tenang menggambarkan proses buat pertanyaan utama yang menentukan arah dan tujuan yang akan dicapai, yaitu mewujudkan kelas impian yang nyaman untuk belajar. A. Untuk ambil pelajaran. Guru memberikan kesempatan kepada siswa menggambarkan apa yang akan mereka lakukan untuk menambah penyemangat belajar mereka. Berikut sebagian dari jawaban siswa, seperti semangat ketika belajar, mereka makan, santai dengan mendengar musik, duduk di lesehan. Selanjutnya, guru mengembangkan pertanyaan. Apa yang kalian sukai dari kelas kita? Dari pertanyaan apa yang kalian sukai dari kelas kita, siswa memberikan pendapat mereka tentang apa yang mereka sukai dari kelas sehingga membuat mereka nyaman dalam belajar. Berikutnya, guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkunjung ke kelas 2 dan 3 dan melakukan observasi kelas, mengidentifikasi apa yang disukai oleh siswa kelas 2 dan kelas 3. Dalam kunjungan kelas, siswa diberikan kesempatan untuk mewawancarai anak-anak di kelas untuk memberikan saran maupun masukan tentang kelas yang nyaman. Selain itu, murid diajak untuk mengambil pelajaran dari kelas lain untuk menambah inspirasi kelas yang membuat semangat. Setelah itu, mendapatkan informasi, guru mengajak siswa untuk berdiskusi tentang informasi yang sudah mereka dapatkan dari kunjungan kelas dan hasil wawancara. Pertanyaan pemantik, apa yang disukai dari kelas kalian maupun kelas lain? Agar anak mendapat tentang kelas impian mereka atau mendapat ide tambahan untuk mengembangkan ide apa yang telah mereka miliki. G. Untuk gali mimpi.
Pada tahapan gali mimpi, guru menyiapkan alat dan bahan dengan tahapan aktivitas seperti mengerahkan siswa untuk menutup mata dan membayangkan kelas seperti apa yang menyenangkan dan memberi semangat dalam proses belajar. Setelah membayangkan, anak-anak di dalam kelompok menggambarkan kelas yang nyaman, menyenangkan, dan menjadi penyemangat belajar. Siswa menggambarkan kelas impian mereka. Selesai menggambar, siswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan kelas impian yang telah digambarkan dan mendapatkan kesempatan kelas seperti apa yang akan mereka wujudkan. Setelah mendapatkan gambaran seperti apa kelas impian siswa, J untuk jabarkan rencana. Mereka diajak untuk berkontribusi menentukan kebutuhan apa untuk mewujudkan kelas yang nyaman dengan mendaftarkan apa saja yang akan dilakukan dan apa saja yang dibutuhkan. Apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian yang nyaman untuk belajar. Anak-anak memberikan pendapat mereka seperti lantai yang bersih, dinding yang penuh hiasan, kursi yang bisa dirubah-rubah, dan adanya rak buku. A untuk atur eksekusi. Pada tahapan atur eksekusi, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkontribusi menentukan pembagian tugas dalam kelompok masing-masing seperti membersihkan kelas, membuat hiasan dinding, menyusun atau mengatur bangku di kelas, dan menyusun buku. Selanjutnya, siswa diberikan kesempatan untuk menentukan kapan waktu memulai rencana mereka. Setelah disepakati bersama kapan waktunya, guru bersama anak-anak sesuai dengan pembagian tugas pada kelompok masing-masing mengekspresikan atau melaksanakan aksi sesuai dengan yang telah direncanakan. Pertanyaan berikutnya, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut? Peran pemimpin dalam video yang ditujukan oleh ibu guru adalah yang pertama, memfasilitasi komunikasi terbuka. Guru harus memimpin dengan memfasilitasi komunikasi terbuka di kelas. Ini berarti menciptakan ruang untuk siswa berbagi pemikiran, ide, dan pertanyaan tanpa takut dikritik atau dihakimi. Terlihat dari bagaimana suasana diskusi berjalan dengan begitu baik, siswa mengemukakan pendapat mereka tanpa ragu. Yang kedua, membangun hubungan yang akrab dan positif. Seorang guru mampu membangun hubungan yang akrab dan positif dengan setiap siswanya. Ini menciptakan rasa percaya dan kenyamanan di antara siswa, sehingga mereka dapat mengemukakan pendapat tanpa ada rasa takut atau canggung. Yang ketiga, menyediakan dukungan dan bimbingan. Seorang guru harus siap memberikan dukungan dan bimbingan kepada siswa dalam mengemukakan dan mengembangkan ide apa saja yang harus dilakukan dan disiapkan siswa untuk mewujudkan kelas impian mereka yang tentunya berasal dari ide kreatif siswa. Keempat, menghormati semua pendapat yang dikemukakan oleh siswa dan merangkum semua pendapat siswa, kemudian memutuskan secara bersama apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman untuk belajar. Pertanyaan berikutnya, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Modal manusia. Yang pertama, siswa di kelas memberikan masukan dan ide terkait kelas yang nyaman untuk belajar, tetapi juga tentang kemampuan untuk menuangkan ide dalam bentuk gambar. Kerjasama untuk mewujudkan kelas yang nyaman untuk belajar. Yang kedua, siswa kelas 2 dan 3 memberikan ide atau masukan mereka dalam wawancara yang dilakukan tentang suasana kelas 2 dan kelas 3 dalam belajar maupun masukan-masukan mereka tentang bagaimana menciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang ketiga, guru sebagai sumber informasi dan fasilitator.
dalam mengarahkan siswa untuk dapat menyiapkan kelas yang nyaman untuk belajar. Yang kedua, modal fisik. Yang pertama, ruang kelas sebagai tempat belajar siswa dengan lantai yang bersih, dinding yang dipenuhi dengan hiasan. Yang kedua, bangku, kursi sebagai alat bantu untuk duduk dan menulis saat proses pembelajaran berlangsung dan dapat diatur sesuai dengan keinginan siswa yang dapat membuat rasa nyaman dalam belajar. Berikutnya yaitu sarana dan sumber belajar seperti rak buku untuk menaruh buku pelajaran, buku sebagai sumber belajar siswa, alat dan bahan untuk pembuatan hiasan kelas yang disiapkan oleh guru, alat menulis dan mewarnai yang disiapkan oleh masing-masing siswa. Yang terakhir yaitu modal lingkungan, udara yang sejuk. Untuk memberikan kenyamanan bagi siswa, jendela yang terbuka merupakan jalan masuk udara bagi siswa sehingga mereka merasa nyaman dalam belajar. Demikianlah hasil analisis video yang sudah boleh saya jabarkan dalam tugas demonstrasi kontekstual. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak